Oke, halo teman-teman. Kita lanjutkan materi sortingnya. Jadi berikutnya adalah insertion sort. Lagi-lagi video ini saya terinspirasi dari Geek4Geeks. Kalau kalian lebih nyaman untuk melihatnya langsung di Geek4Geeks silahkan. Gitu. Ada linknya nanti saya kasih di deskripsi video ini. Jadi terdapat beberapa langkah di insertion sort. Yang pertama adalah letakkan marker dari bagian terurut setelah elemen pertama. Gitu. Jadi yang markernya ini adalah iterasi yang pertama gitu. Kemudian ulangi langkah berikut sampai bagian yang tidak terurut menjadi kosong. Nah, ini iterasi berikutnya, di mana dia terdapat sub langkah, yaitu yang pertama adalah memilih elemen pertama yang tidak terurut dari yang tidak terurut ya, maksud saya. Jadi pilih elemen pertama dari yang tidak terurut. Kemudian tukar elemen yang lain ke kanan untuk menciptakan posisi yang benar dan geser elemen yang belum terurut. Nah, di sini nanti kita gunakan untuk menyisipkan elemen yang belum terurut tadi. Kemudian geser marker ke kanan satu elemen. Nah, ini langkah yang terakhir kita lakukan increment. Oke. Untuk ilustrasinya, jadi seandainya kita memiliki array 7 yang berisi elemen 7, 8, 5, 2, 4, 6, 3. Langkah yang pertama adalah kita memilih elemen pertama yang tidak terurut. Jadi elemen pertama yang tidak terurut atau belum terurut itu di sebelah kanan ya. Ini yang merah ini adalah markernya. Jadi kenapa dia mulai dari yang pertama, jadi langkah yang sebelumnya ini letakkan marker dari bagian terurut setelah elemen pertama. Nah ini. Alasannya ada di sini, sehingga marker itu letaknya di sini. Oke. Jadi bagian yang terurut itu hanya berisi satu elemen 7, yang belum terurut itu ada 8, 5, 2, 4, 6, 3. Kita pilih yang bagian yang belum terurut yang pertama, elemen pertama yaitu 8. Setelah kita memilih 8, maka langkah berikutnya adalah menukar elemen yang lain ke kanan untuk menciptakan posisi yang benar dan geser elemen yang belum terurut. Nah, di sini tidak perlu ya. Jadi kenapa tidak perlu? Karena 7 itu sudah lebih kecil daripada 8. Sehingga langkah yang ini kita akan lanjutkan langsung ke geser marker ke kanan satu elemen. Nah, kita geser marker ke kanan ke satu elemen. Sehingga kita akan dapat elemen terurut 7 dan 8. Kemudian yang belum terurut adalah 5, 2, 4, 6, 3. Oke. Kita pilih elemen pertama yang tidak terurut. Kita ulangi lagi langkah dari awal. 5. Kemudian kita tukar elemen. Karena di sini 8 itu lebih besar daripada 5, maka kita harus geser 8 ini. Sehingga masih di langkah ini, di iterasi yang terdalam ini, tukar elemen yang lain ke kanan untuk menciptakan posisi yang benar dan geser elemen yang belum terurut, digeser lagi sampai akhirnya nanti 5 ini akan disisipkan di awal sini, di bagian yang terurut. Nah, sehingga kita memiliki bagian yang terurut itu adalah 5 dan 7. Yang belum terurut adalah 8, 2, 4, 6, 3. Oke. Kemudian geser marker ke kanan. Nah, kalau sudah kita geser marker ke kanan, maka yang terurut sekarang sudah terupdate. Area yang terurut ini ada 5. Oke, di sini ya. Ada 5, 7, 8, lalu yang belum terurut ada 2, 4, 6, 3. Berarti kita mulai lagi dari awal. Select elemen pertama yang tidak terurut 2, setelah itu kita lakukan tukar elemen dan menyisipkan gitu. Jadi kita geser 8-nya, geser, 7 digeser, 5 digeser, lalu 2 dipindahkan di elemen yang pertama dari yang terurut. Nah, kemudian geser marker kanan, kita dapatkan elemen yang terurut yaitu 2, 5, 7, 8, dan yang belum terurut yaitu 4, 6, 3. Nah, kita ambil lagi satu elemen pertama dari yang belum terurut itu 4, kemudian kita tukar elemen dan menyisipkan, 8 digeser, 7 digeser, 5 digeser. Nah, di sini kenapa 2 tidak digeser? Karena 2 itu sudah lebih kecil dari 4. Nah, sehingga 4 ini akan disisipkannya setelah 2, bukan sebelum 2. Gitu. Nah,
Berikutnya geser marker ke kanan. Nah, di sini sama ya, yang sudah terurut elemennya adalah 2, 4, 5, 7, 8, yang belum terurut 6, 3. Kita ulangi lagi dari awal, ambil elemen pertama yang tidak terurut, lalu geser elemen yang sebelumnya yaitu 8, 7. Nah, karena 5 ini lebih kecil daripada 6, maka 5 tidak perlu digeser, 6 langsung disisipkan di yang sudah terurut di sini. Nah, seperti itu. Kemudian geser marker ke kanan satu elemen. Nah, di sini ada banyak sekali ya sepertinya yang akan kita geser. Jadi hanya tinggal satu yang belum terurut, yaitu 3. Kita pilih 3, kemudian kita geser 8, kita geser 7, kita geser 6, 5, 4. Nah, sampai sini saja. Karena 2 ini lebih kecil dari 3, sehingga 3 ini kita sisipkan di sini. Nah, kemudian geser marker ke kanan, kita sudah mendapatkan elemen yang belum terurut itu adalah kosong. Jadi berhenti iterasinya sehingga kita dapatkan array yang sudah terurut, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk pemahaman kode programnya, jadi yang pertama adalah kita mulai iterasi dari 1 ya, bukan dari 0, karena tadi yang langkah pertama kita harus meletakkan marker itu setelah elemen ke 0, jadi iterasi dimulai dari 1 sampai n, di mana kita punya array itu merupakan array dan n itu adalah panjang arraynya. Nah, kita lakukan iterasi, kita buat variabel penampung untuk elemen ke 1 gitu, elemen pertama dari yang tidak terurut ya, array ke i gini. Kemudian kita akan memindahkan elemen dari array ke 0 sampai i-1 yang lebih besar dari k penampung tadi, satu posisi ke sebelah kanannya dan geser elemen yang terurut. Nah, sehingga kita pasang j-nya itu, kita buat variabel lagi untuk iterasi selanjutnya yaitu j, kita pasang j-nya ini mulai dari i-1. Nah, setelah itu kita akan lakukan iterasi gitu dari j lebih dari 0 dan dia akan berhenti selama j dia akan melakukan iterasi selama j lebih dari sama dengan 0 dan k itu kurang dari array ke j. Nah, di sini yang akan dilakukan adalah menggeser. Nah, menggeser-gesernya itu di sini. Lalu kita pindahkan arraynya itu di sini. Kemudian langkah yang terakhir adalah ini kita geser terus, kemudian kita ulangi lagi sampai i-nya ini. Ya, dia mulai dari i. Jadi kalau i-nya itu nanti kita increment, geser i atau marker ke elemen sebelah kanan, maka dia akan mulai dari bukan dari 1 lagi, melainkan dari 2. Sepertinya cukup sekian untuk penjelasan dari insertion sort. Gitu. Semoga kalian paham. Kalau tidak ada, kalau masih belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar gitu atau ditanyakan di Google Classroom. Itu saja. Terima kasih.